mempunyai syahwat yang lebih besar. Si penanya tahu dari mana ini? Ya, saya yakin penanya mesti sudah nikah sehingga tahu ya. Umumnya begitu. Tapi wanita ini pemalu, walaupun syahwatnya lebih besar, tetapi rasa malunya juga besar, sehingga dia seringkali menahan keinginannya. Kecuali kalau sudah agak lama nikah, sudah tidak punya rasa malu lagi terhadap suami, baru kelihatan. Tetapi yang terekspos keluar, tentu saja karena rasa malunya yang besar, seolah-olah suami yang mempunyai lebih besar. Batas-batas manakah anggota tubuh wanita yang boleh kita intip? Jelaskan dengan rinci atau transparan. Aduh, sedang zamannya transparan ini. Zaman reformasi. Ini ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan apanya saja. Sebagaimana Imam An-Nawawi menyatakan, berdasarkan hadis tadi, salah seorang sahabat menyatakan, setelah aku melihat ba'dha ma a'jabani fatazawwajtuha. Setelah aku melihat bagian yang membuat aku terpesona, terkagum-kagum, maka aku pun menikahinya. Ini bagian mana saja yang mungkin diintip. Sedang apa saja. Tergantung diintipnya syahwat itu sedang apa. Kalau sedang ngejemur, nggak ada yang bisa diintip. Karena kejemur di luar pakai pakaian rapi. Tapi kalau umpamanya sedang nyuci pakaian di dalam rumahnya, mungkin ada aurat yang terbuka. Terserah. Menurut pendapat yang kedua yang dimaksudlah wajah. Dan tidak boleh selain wajah. Ini adalah khilaf bainal ulama. Allahu a'lam. Jika seorang pemuda ingin buru-buru nikah, tapi menghadapi kendala di bidang pekerjaan dan rumah, maka apakah ini sebuah tekad yang mulia atau nekad yang lucu? Bagaimana dengan pengalaman Pak Ustadz sendiri? Kalau ya seorang pemuda sudah merasa wajib nikah, sekalipun belum punya pekerjaan, nikah wajib. Karena Allah berjanji, Allah akan menolongnya. Dalam ayat kan dikatakan begitu. Apa wa in kanu fuqara yughnihumullah. Kalau mereka fakir, Allah akan memberikan kekayaan. Kemudian di awal pembahasan tadi, 3 kelompok manusia yang pasti akan diberikan pertolongan oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang nikah karena untuk memelihara kehormatan. Banyak pengalaman orang yang ketika nikah nggak punya kerjaan. Ketika saya nikah, saya sudah kerja. Jadi guru SMP. Gaji saya Rp6.000. Tapi cukup untuk 1 bulan. Alhamdulillah. Tambah anak, tambah penghasilan. Tambah anak, tambah penghasilan. Sampai anak sudah 6, lebih besar lagi penghasilan. Saya bayangkan, kalau punya istri 1 saja sudah gede penghasilan. Karena janji Allah demikian, insyaallah akan gede juga. Bagaimana jika kita datang ke walimah, tapi di dalam rumahnya itu pemiliknya memelihara anjing, atau kita sudah bisa mengira bakal ada kemaksiatan? Jangan datang. Kalau kita sudah mengira akan ada kemaksiatan, nggak boleh datang ya. Jika ikhwan boleh melihat akhwat untuk tujuan khitbah tanpa sepengetahuan akhwat tersebut, apa berlaku juga bagi akhwat boleh melihat ikhwan yang akan melamarnya? Boleh. Akhwat juga boleh ngintip. Boleh ya. Sama haknya. Bolehkah menghadiri walimah yang banyak maksiat? Nggak boleh. Atau pernikahan orang kafir. Orang kafir pasti ada maksiat di dalamnya ya. Bolehkah mengeraskan acara akad nikah jika dilaksanakan di masjid? Sedangkan kita harus menghormati masjid. Boleh. Keras dalam masalah kebaikan nggak apa-apa. Boleh. Asal yang nggak boleh itu teriak-teriak di masjid yang dengan teriakan yang nggak layak, apalagi ada yang sholat, itu nggak boleh. Apabila di dalam suatu walimah terlihat dinding ruangan ditutupi dengan tirai untuk penghias,
seperti umumnya di Sunda atau di Bandung. Padahal dalam Subulus Salam bab tentang walimah dilarang menutup tembok dengan kain. Karena ini bagaimana cara yang ma'ruf untuk meninggalkan walimah tersebut. Wallahu alam, saya belum mengecek di dalam Subulus Salam benar nggak yang dimaksud nggak boleh menutup tembok dengan kain ini, maksudnya kain biasa atau kain yang bergambar seperti hadis tadi ya. Insya Allah akan dicek dulu. Tolong dijelaskan tentang nikah mut'ah dan apakah sekarang masih berlaku karena ada kiai yang melakukannya. Naudzubillah. Nikah mut'ah itu haram, tidak boleh. Terakhir ketika waktu perang Khaibar, Rasul SAW mengharamkan nikah itu abadan sampai hari kiamat. Pernah memang dulu dibolehkan. Apakah sekarang boleh? Tidak, sudah diharamkan sampai hari kiamat. Lalu bagaimana kalau orang terdesak? Umpamanya pergi ke tempat jauh dari istrinya. Kalau nggak nikah mut'ah, kalau nggak nikah bisa maksiat. Tapi kalau nikah berabe. Nanti setelah nikah istrinya harus dibawa lagi. Berantem lagi sama yang pertama. Nah, paling ulama memberikan jalan keluar an-nikah bin niat tolak. Nikah dengan niat tolak. Jadi di sana nikah. Nanti kalau pas mau pulang, dia mentalak istrinya. Itu bedanya dengan nikah mut'ah. Kalau nikah mut'ah itu sudah ditentukan waktunya. Ya. Sampai nikah sampai tanggal sekian, jam sekian. Hari anu. Berarti kalau sampai sudah jatuh tempo berarti otomatis cerai. Kan begitu. Kalau nikah dengan niat tolak, maka ini tidak ditentukan seperti itu. Kita nggak menentukan kapan dia akan mentalaknya, tapi sudah ada niat. Tapi kalau ternyata tidak jadi mentolaknya ya, nggak apa, itu lebih bagus. Gitu. Wallahu a'lam. Apakah kita ketika mendatangi istri harus menggunakan pakaian? Mau apa dulu mendatangi istrinya? Kalau mau setor uang, kalau untuk menggauli istri tidak mau berpakaian boleh, tidak berpakaian juga boleh. Dua-duanya boleh, tidak harus berpakaian. Bagaimana hukumnya bila air bekas mandi sunat atau wajib dibejana lalu dipakai berwudu, boleh atau tidak? Boleh, karena Rasulullah SAW pun pernah mandi dengan mandi bekas mandi istrinya Maimunah dalam keadaan junub. Ini pernah kita bahas dalam Babul Miyah, Bulughul Maram ketika di Masjid Nurul Jannah ya. Bolehkah akhwat mengintip ikhwan yang akan dinikahinya? Boleh tadi. Jika memberikan susu kepada istri itu sunnah, bagaimana jika istrinya tidak suka susu? Apakah menjadi sunnah? Ya tidak. Lihat dulu, tidak sukanya sampai sejauh mana? Apa karena alergi atau karena nggak suka rasanya? Kalau minum nggak apa-apa, hanya nggak suka. Kalau alergi, begitu minum bisa umpamanya pingsan, maka boleh menolak dengan cara baik dan diterangkan. Tapi kalau nggak sukanya itu umpamanya karena nggak suka rasanya, tapi kalau minum nggak apa-apa, ya minumlah sedikit untuk menyenangkan hati suaminya. Hanya karena tidak suka rasanya gitu ya. Kecuali kalau ada madarat setelah minum susu itu. Apakah ketika Aisyah mengambil susu dari tangan Rasul Salam, tangan Aisyah gemetaran? Wallahu a'lam. Di sini tidak dijelaskan. Yang dijelaskan hanya tertunduk dan malu, hanya itu saja ya.